Gara-gara saya jadi pendukung Prabowo, banyak sekali orang bikin spekulasi macam-macam. Apalagi Juni lalu saya pernah bikin video berjudul 6 alasan mengapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Ketika itu saya bilang Prabowo tidak layak menjadi presiden Indonesia. Tapi sekarang terus terang, saya sudah berbalik arah sama sekali. Saya punya sejumlah alasan. Oh ya, dari awal saya harus tekankan, saya berubah bukan karena saya terima duit loh dari Prabowo atau kubu Prabowo. Saya berubah karena pengetahuan saya tentang Prabowo berubah. Dan ini semua dimulai ketika Prabowo datang ke kantor PSI awal Agustus lalu. Sejak saat itu saya bertemu dia, singkat-singkat, di paling tidak 4 kesempatan. Saya bicara dengan sejumlah orang yang mengenal dia dari dekat. Dan saya melakukan riset kepustakaan tentang Prabowo. Ini semua yang membuat saya mengubah sikap dan cara pandang saya mengenai Prabowo. Sekarang saya percaya dia adalah calon presiden terbaik untuk 2024. Dan saya akan berjuang membantunya memenangkan pertarungan. Ada sejumlah alasan. Pertama, pengalaman Prabowo kalah dalam pertarungan presiden 2 kali dan menjadi menteri di kabinet Jokowi mengubah sikapnya. Dia tidak lagi galak, garang, mudah tersinggung, arogan, megalomania seperti di masa lalu. Dia sekarang sudah menjadi sosok yang bersahabat, bisa menerima perbedaan dan kenyataan, rendah hati, dan lucu. Dulu saya melihat dia memiliki ketidakstabilan mental. Sekarang itu sama sekali tidak berbekas. Kedua, Prabowo kini sudah memilih untuk tidak lagi bersekutu dengan kelompok-kelompok Islam hardliner. Kelompok-kelompok seperti 212 sudah berjanji tidak akan mendukung Prabowo. Dan dulu pun saya rasa dia sebenarnya tidak dengan sengaja memilih berkawan dengan kelompok-kelompok itu. Prabowo itu adalah seorang pluralis, keluarganya pluralis. Saya duga di 2014 dan 2019 ada orang-orang yang mempengaruhi dia untuk menggunakan kelompok-kelompok Islamis itu untuk alasan strategis memenangkan Pilpres. Gara-gara saya jadi pendukung Prabowo, banyak sekali orang bikin spekulasi macam-macam. Apalagi Juni lalu saya pernah bikin video berjudul 6 alasan mengapa saya tidak mungkin mendukung Prabowo. Ketika itu saya bilang Prabowo tidak layak menjadi presiden Indonesia. Tapi sekarang terus terang, saya sudah berbalik arah sama sekali. Saya punya sejumlah alasan. Oh ya, dari awal saya harus tekankan, saya berubah bukan karena saya terima duit loh dari Prabowo atau kubu Prabowo. Saya berubah karena pengetahuan saya tentang Prabowo berubah. Dan ini semua dimulai ketika Prabowo datang ke kantor PSI awal Agustus lalu. Sejak saat itu saya bertemu dia, singkat-singkat, di paling tidak 4 kesempatan. Saya bicara dengan sejumlah orang yang mengenal dia dari dekat. Dan saya melakukan riset kepustakaan tentang Prabowo. Ini semua yang membuat saya mengubah sikap dan cara pandang saya mengenai Prabowo. Sekarang saya percaya dia adalah calon presiden terbaik untuk 2024. Dan saya akan berjuang membantunya memenangkan pertarungan. Ada sejumlah alasan. Pertama, pengalaman Prabowo kalah dalam pertarungan presiden 2 kali dan menjadi menteri di kabinet Jokowi mengubah sikapnya. Dia tidak lagi galak, garang, mudah tersinggung, arogan, megalomania seperti di masa lalu. Dia sekarang sudah menjadi sosok yang bersahabat, bisa menerima perbedaan dan kenyataan, rendah hati, dan lucu. Dulu saya melihat dia memiliki ketidakstabilan mental. Sekarang itu sama sekali tidak berbekas. Kedua, Prabowo kini sudah memilih untuk tidak lagi bersekutu dengan kelompok-kelompok Islam hardliner. Kelompok-kelompok seperti 212 sudah berjanji tidak akan mendukung Prabowo. Dan dulu pun saya rasa dia sebenarnya tidak dengan sengaja memilih berkawan dengan kelompok-kelompok itu. Prabowo itu adalah seorang pluralis, keluarganya pluralis. Saya duga di 2014 dan 2019 ada orang-orang yang mempengaruhi dia untuk menggunakan kelompok-kelompok Islamis itu untuk alasan strategis memenangkan Pilpres.